Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan dalam peringatan Sumpah Pemuda hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta upacara terbanyak secara virtual. Sumpah Pemuda. Kamu siapa? Kenalin, aku Ibu Sud dari masa lalu. Aku adalah seorang pemudi dari masa depan yang bangga akan identitas bangsa Indonesia. Tunggu sebentar, kita kan belum kenalan. Kenalan sih. Oke. Hai, kenalin, nama aku Indah Miswarayu dengan yang belakang NIM 55. Halo, kenalin nama aku Ritma Pramaya dengan di belakang 59. Iya, kamu siapa? Aku kenalin, aku Nabila Diani Chandra Dewi dengan nomor di belakang 06. Oh guys, kita ketemu lagi. Ayo kita ke rekor. Yuk. Pada masa itu, kesadaran berbangsa masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sendiri beranggotakan kaum priai dan pelajar Jawa Madura. Meski belum nasional, namun Budi Utomo menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan dan persatuan. Sayangnya, organisasi-organisasi ini masih mengutamakan identitas daerahnya masing-masing. Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tidak terjadi dalam satu malam. Ia lahir dari kesadaran, semangat, dan perjuangan panjang anak bangsa, terutama para pemuda. Dan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah itu adalah Sumpah Pemuda. Namun, sebelum sampai ke peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Oktober 1928, ada proses panjang yang membangunnya. Dimulai dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia. Nah, itu adalah Budi Utomo, berdiri pada 20 Mei 1908, didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Organisasi ini menjadi awal kebangkitan nasional Indonesia. Kesadaran untuk bersatu mendorong para pemuda mengadakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Tujuan kongres ini adalah mempererat hubungan antar organisasi pemuda, membicarakan pentingnya kerjasama dan menumbuhkan semangat satu tanah air, tapi hasilnya belum maksimal.
Tempatnya di mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Di bawah pohon katanya. Tapi di sini pohon tuh banyak banget. Cari dulu aja lah. Memandangi kita seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia. Iya, Ridwan. Ya, akhirnya ketemu juga. Ya ampun, aku izin duduk ya. Duduk aja sini. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah kalau gitu. Kak, kampusnya adem banget ya. Iya, UN itu emang buat nyaman, buat belajar, apalagi belajar sejarah. Pantesan ya. Nah, makanya aku kesini tuh mau tanya-tanya sama kakak. Nah, kebetulan itu di sekolahku ada lomba debat sejarah gitu. Temanya tentang Sumpah Pemuda. Nah, pas banget hari ini aku janjian nih sama Kak Bila. Dia adalah cutting pendidikan sejarah dan memiliki wawasan yang luas sekali terhadap sejarah. Bentar ya. Iya. Harusnya Kak Bila udah sampai sih di sini ketemu kita berdua. Bentar ya, aku telepon Kak Bila dulu. Oh enggak. Halo Kak Bila, lagi di mana? Halo Mei, aku udah deket kok ini di Taman Rektorat. Bentar lagi ya. Kak Bila! Hai! Halo Mei. Halo Kak. Maaf ya, lama banget soalnya tadi itu ada kelas tambahan. Jadi ya agak lama nunggunya. Iya, nggak apa-apa. Ini siapa? Oh, ini namanya Ridwa Kak, adik kelas saya waktu SMA dulu. Oh halo, aku Kak Bila cuttingnya Mei. Halo Kak, aku Ridwa. Katanya Mei, kamu lagi pengen tanya-tanya tentang sejarah gitu ya? Iya, itu tujuanku kesini. Iya Kak, kebetulan aku suka banget sama sejarah bagian sejarah pergerakan nasional, apalagi bagian Sumpah Pemuda. Tapi aku masih bingung nih sama latar belakang sebelum kongresnya. Seneng banget nih masih ada anak SMA yang tertarik sama sejarah. Kan zaman sekarang anak-anak SMA tuh kayak ya udahlah masalah sejarah ya udah dilupain aja, kan masa lalu. Oke, sekarang kita mau bahas-bahas lebih lanjut mengenai Sumpah Pemuda ya. BTW aku boleh duduk nggak sih? Boleh. Oke. Maaf ya. Muncul kelompok mahasiswa yang lebih berpikiran nasional dan modern. PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajari Indonesia. Mereka terdiri dari pelajar Hindia Belanda yang bersekolah di Batavia. Salah satu tokoh utamanya adalah Sugondo Joyopuspito, mahasiswa hukum yang visioner. Ia bersama rekan-rekannya seperti Djoko Marsaid, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Yamin menginginkan wadah yang menyatukan seluruh organisasi pemuda Indonesia. Nah, kalau mau paham tentang mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, kita harus mulai dulu dari peristiwa Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, di mana organisasi pada masa itu tuh masih terpecah belah, masih bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan Jong Batak, dan masih banyak lagi organisasi kedaerahan lainnya. Iya, masing-masing organisasi itu lebih menonjolkan sifat kedaerahannya daripada nasionalisme Indonesia kan Kak? Betul Mei, tapi disitulah letak kesadaran itu mulai muncul. Banyak pemuda yang sadar bahwa perjuangan bersifat kedaerahan itu justru tidak akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Aku ada pertanyaan Kak. Terus kenapa Sugondo menjadi ketua PPPI? Dan terlebih beliau itu memimpin Kongres Pemuda 2. Nah, pertanyaan bagus sekali itu Ridwan. Jadi, Sugondo Joyopuspito itu dia dulu bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Nah, dia itu punya pemikiran yang modern dan bergaul lintas organisasi.
Nah, untuk PPPI sendiri itu merupakan singkatan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang merupakan wadah bagi mahasiswa dari berbagai daerah Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi PPPI itu penghubung antar organisasi kan Kak? Tepat sekali. Jadi Sugondojoyo Puspito dan teman-temannya di PPPI itu ingin menyatukan semangat persatuan dari seluruh pemuda di Indonesia dalam satu visi, yaitu Indonesia Merdeka. Lalu mereka kemudian menggagas Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Oh, jadi kongres tuh kayak titik balik gitu ya Kak, dari perjuangan kedaerahan ke perjuangan nasional. Kali kedua, itulah yang membuat Sumpah Pemuda itu begitu penting. Ya, bukan cuma teks biasa, tapi simbol kesadaran bersama bahwa kita ini satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Makasih ya Kak Bella, obrolan hari ini sangat menambah wawasan untuk kita semua. Sama-sama Mei, sama-sama Ridwa. Semoga diskusi atau obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan mengenai peristiwa sejarah dan Sumpah Pemuda, dan terutama bisa menambah ilmu Ridwa untuk lomba debat sejarah. Sejarah itu jangan cuma dihafalin ya, tapi kita perlu memahami bagaimana semangatnya. Siap Kak. Jadi makin yakin kuliah di pendidikan sejarah UN ya? Harus yakin dong. Mesti minat, ya kan? Banget. BTW ini udah sore, aku mau pulang. Kalian mau bareng nggak kita ke parkiran? Boleh tuh. Sekarang aja Kak. Yuk. Dari gagasan inilah lahir rencana mengadakan Kongres Pemuda II dengan Sugondo sebagai ketua panitia. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 tempat berbeda. Pertama, di Gedung Katolieke Jongenlingen, Bonn di lapangan Benteng. Kedua, di Gedung Oost-Java Bioskop. Dan ketiga, di Gedung Indonesisch Clubhuis di Jalan Kramat 106 yang kini dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Pada hari kedua, 28 Oktober 1928, para peserta kongres mengikrarkan 3 butir sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dan pada saat yang sama, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dimainkan secara instrumental dengan biola di depan peserta kongres. Lagu itu menjadi simbol lahirnya semangat kebangsaan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih para hadirin sekalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat Kongres Pemuda II pada kali ini. Kehadiran setiap perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia merupakan salah satu kekuatan untuk terciptanya kesatuan dan persatuan. Karena pada kongres pertama kita belum menemukan kata sepakat, maka saya meminta para hadirin sekalian untuk menyalurkan aspirasinya dari perwakilan dari Jong masing-masing. Silakan. Saya, Joko Mar Said, sebagai perwakilan Jong Java, izinkan mengusulkan semangat berbangsa yang satu perlu kita wujudkan dalam kegiatan pemuda masa kini. Saya, Muhammad Yamin, selaku perwakilan dari Jong Sumatera, dan izin mengusulkan bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting karena sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa. Saya, perwakilan Jong Islamington Bonn, menyatakan bahwa kami ingin terlepas dari feodalisme dan juga penjajahan. Kami ingin merdeka. Kami ingin berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Terima kasih. Saya, perwakilan
Pahlawan Jong Celebes izin menyampaikan pendapat. Walaupun kita memiliki keberagaman dan berbeda suku, kita tetap satu tujuan. Saya, Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batak. Izinkan saya berpendapat bahwa tidak peduli dari mana asal kita, semua tetap bertumpah darah yang satu, yaitu Indonesia. Acara selanjutnya yaitu pemaparan hasil rapat yang akan dibacakan oleh sekretaris kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya izin untuk menyampaikan pendapat hasil dari Kongres Pemuda 2. Hasil Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dan telah diputuskan bahwa seluruh pemuda Indonesia bertekad untuk mengakui satu tanah air, yaitu Indonesia, mengakui satu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini bukan hanya sebagai wakil dari daerah, suku maupun organisasi, tetapi sebagai putra dan putri Indonesia yang memiliki cita-cita sama, yaitu negara yang merdeka. Setelah melalui rapat Kongres Pemuda 2 ini, tibalah saatnya kita mengeluarkan hasil Kongres Pemuda 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! 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 Daku ingin jemariku ini menuliskan. Dari perbedaan, para pemuda menemukan persatuan. Dari semangat, lahir tekad untuk merdeka. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa. Dan tugas kita hari ini adalah menjaga semangat itu agar tidak pernah padam di hati generasi muda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.